Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Ragain Marata Silitonga dari jurusan Teknik Mesin, Prodi Teknologi Rekayasa Konstruksi Perkapalan. Sekarang saya akan memaparkan presentasi saya mengenai proposal saya yang berjudul Penerapan ISO 45001 2018 dalam menunjang kinerja dan kenyamanan karyawan pada pembangunan kapal di galangan kapal. Sebelumnya, saya dibantu oleh dosen pembimbing saya dalam menyusun proposal ini, yaitu Bapak Mufti Fatona Muharis STMN. Dan langsung masuk ke bab pendahuluan. Galangan kapal merupakan industri dengan risiko kecelakaan kerja tinggi akibat lingkungan kerja yang kompleks, pekerjaan yang berat, dan bahaya kimia yang berbahaya. Kesehatan dan keselamatan kerja atau yang bisa disebut dengan K3 menjadi aspek yang sangat penting untuk melindungi pekerja dan menjaga produktivitas. ISO 45001 2018 hadir sebagai standar internasional untuk mengelola risiko K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja secara sistematis dan berkelanjutan. Namun, tingkat kecelakaan masih tinggi meski regulasi K3 telah diterapkan dengan baik. Aktivitas seperti pengelasan, pemotongan pelat, dan pengangkutan material berat seperti menjaga sumber kecelakaan, kendala dalam penerapan ISO 45001 2018 mencakup kurangnya pemahaman, lemahnya komitmen manajemen, dan budaya K3 yang belum matang. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis jenis-jenis dan penyebab kecelakaan kerja itu tersendiri, mengevaluasi penerapan K3 di galangan kapal, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan sistem K3 demi mendukung keselamatan dan kenyamanan karyawan. Selanjutnya di bagian metode, bagian ini menjelaskan metode penelitian yang terkait dengan ISO 45001 2018 dalam mendukung kinerja dan kenyamanan karyawan pada proses pembangunan kapal dan juga pada merepair kapal di galangan. Metode ini digunakan dalam wawancara langsung ke dalam galangan kapal maupun melalui survei yang juga dilakukan secara langsung ke dalam lapangan pekerjaan. Metode penelitian ini juga mencakup deskripsi objek penelitian, variabel dan perlakuan, prosedur, instrumental, dan alat. Secara teknis analisis data. Pada penerapan ISO 45001 2018 ini juga mengalami tantangan dalam penerapan standar bergantung pada sumber daya, pemahaman OHSMS, komitmen manajemen, dan budaya K3. Sementara efektivitasnya masih perlu dibuktikan secara empiris. Berikut saya tampilkan flowchart dari eh, flowchartnya, dimulai dari tahap mulai identifikasi masalah sampai dengan selesai. Proses dimulainya di, Proses dimulai dari tahap mulai lalu dilanjutkan dengan identifikasi masalah dan tujuan untuk menetapkan fokusnya. Setelah itu dilakukan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumen agar diperoleh informasi yang lengkap. Berdasarkan data tersebut, dilakukan identifikasi risiko dan bahaya untuk menemukan potensi bahaya dalam sebuah pekerjaan tersebut. Kemudian, risiko-risiko tersebut diukur dan dianalisis pada tahap penilaian risiko. Setelah itu, tim membuat dan melaksanakan pengembangan dan implementasi kontrol risiko untuk mengurangi tingkat risikonya. Akhir, efektivitas pengendalian ini dievaluasi dan disusun rekomendasi untuk perbaikan ke depan hingga proses akhir di tahap selesai. Objek penelitian ini adalah sebuah galangan kapal yang bergerak dalam pembangunan dan perbaikan kapal. Galangan kapal termasuk industri berisiko. Dikarenakan galangan kapal termasuk industri yang berisiko tinggi karena pekerja terpapar aktivitas berbahaya seperti pengelasan, pengecatan, perakitan, pemotongan, penanganan bahan kimia, dan lain-lain. Produksi juga melibatkan alat penarik, mekanik, dan bahan kimia yang berdampak negatif bagi kesehatan. Data yang Data-data dapat dikumpulkan melalui observasi lapangan langsung untuk melihat penerapan K3 secara langsung, wawancara semi struktur dengan pekerja dan staf HSE. Dan ketiga, analisis dokumen seperti SOP keselamatan, laporan audit, dan catatan kecelakaan untuk menilai pengendalian risiko.
Berikut adalah beberapa aktivitas yang mungkin yang memiliki bahaya atau risiko dan juga pengendalian risiko yang dialami ketika seseorang mengalami sebuah kecelakaan kerja seperti cutting, bahaya yang di bahaya yang dihasilkan seperti percikan api, panas dan benda tajam. Risiko yang bisa dialami yaitu luka bakar dan luka yang lainnya. Pengendalian risiko bisa dilakukan dengan menggunakan alat pelindung diri yang baik dan lengkap seperti sarung tangan, helm las dan yang lain, wear pack dan lain-lain. Begitu. Berikut adalah daftar pustaka dari proposal yang saya buat. Di dalam proposal yang saya buat memiliki 19 sumber jurnal yang saya dapatkan dari internet yang saya pakai untuk menyusun proposal saya. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai penerapan ISO 45001 2018 dalam menunjang kinerja dan kenyamanan karyawan pada proses pembangunan kapal. Jika ada kesalahan dalam penyampaian informasi, saya minta maaf dan terima kasih banyak.